Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Santika dari S1 Keperawatan tingkat 3 kelas A. Akan mempresentasikan tugas mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif yang berjudul tentang makalah asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Latar belakang. Diabetes merupakan permasalahan kesehatan serius di seluruh dunia. Diperkirakan 15,7 juta orang di Amerika Serikat menderita diabetes mellitus. Perkiraan tersebut merupakan perhitungan antara diabetes yang terdiagnosa dan tidak terdiagnosa. Sebanyak 5,9% populasi di Amerika Serikat menderita diabetes mellitus. Penderita diabetes mellitus di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dihubungkan dengan meningkatnya angka kesejahteraan. Persentase penderita diabetes mellitus lebih besar di kota daripada di desa. Indonesia menduduki peringkat ke-6 di dunia dalam hal jumlah terbanyak penderita diabetes. Definisi DM. Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan karena adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan insulin, baik absolut maupun relatif. Diabetes ini adalah penyakit di mana penderita tidak bisa mengontrol kadar gula dalam tubuhnya. Tubuh akan selalu kekurangan ataupun kelebihan gula, sehingga mengganggu sistem kerja tubuh secara keseluruhan. Klasifikasi DM. Pertama, DM tipe 1, yaitu insulin dependent diabetes mellitus. Diabetes ini dikenal sebagai tipe juvenile onset dan banyak ditemukan pada balita, anak-anak, dan remaja. DM tipe 2 yaitu non-insulin dependent diabetes mellitus. 90% sampai 95% penderita diabetik adalah tipe 2. Terjadi paling sering pada mereka yang berusia lebih dari 30 tahun dan pada mereka yang obesitas. Yang ketiga adalah diabetes gestasional. GDM dikenal pertama kali selama kehamilan dan mempengaruhi 4% dari semua kehamilan. Dan yang keempat adalah diabetes mellitus yang berhubungan dengan keadaan atau sindrom lainnya. Dalam skala yang lebih kecil, ada beberapa kasus diabetes oleh sindrom genetik tertentu, yaitu perubahan fungsi sel beta dan perubahan fungsi insulin secara genetis. Beberapa kasus tersebut dapat memicu gejala yang sama dengan diabetes. Etiologi DM. Diabetes mellitus tipe 1 yaitu faktor genetik, faktor imunologi, dan faktor lingkungan. Kemudian diabetes mellitus tipe 2 memiliki faktor resiko yang terdiri dari usia lebih dari 65 tahun, obesitas, dan riwayat keluarga. Diabetes gestasional atau GDM. Ada dua kemungkinan yang dialami oleh ibu. Pertama, ibu tersebut memang telah menderita DM sejak sebelum hamil, dan yang kedua adalah ibu mengalami atau menderita DM saat hamil. Klasifikasi DM dengan kehamilan menurut Pike. Klasifikasi 1, gestasional diabetes, yaitu diabetes yang timbul pada waktu hamil dan menghilang setelah melahirkan. Kedua adalah klasifikasi pregestasional diabetes, yaitu diabetes mulai sejak sebelum hamil dan berlanjut setelah hamil. Klasifikasi ketiga yaitu pregestasional diabetes yang disertai dengan komplikasi penyakit pembuluh darah seperti retinopati, nefropati, penyakit pembuluh darah panggul, dan pembuluh darah perifer. Diabetes mellitus yang berhubungan dengan keadaan atau sindrom lainnya, etiologinya yaitu kelainan genetik dalam sel beta,
kelainan genetik pada kerja insulin, sindrom resistensi insulin berat, dan akantosis nigricans, penyakit endokrin seperti sindrom Cushing dan akromegali. Dan yang terakhir adalah obat-obat yang bersifat toksik terhadap sel-sel beta, kemudian infeksi. Patofisiologi. Diabetes mellitus disebabkan oleh penurunan kecepatan insulin oleh sel-sel beta pulau Langerhans, pengurangan penggunaan glukosa oleh sel-sel tubuh yang dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah setinggi 300 sampai 1200 mg/cent per ml. Tetapi selain itu dapat terjadi beberapa masalah patofisiologi pada DM yang tidak tampak, yaitu kehilangan glukosa dalam urin pada penderita DM dapat menyebabkan diuresis karena efek osmotik glukosa di dalam tubulus adalah mencegah reabsorpsi cairan oleh tubulus. Asidosis terjadi pada diabetes bila tubuh menggantungkan hampir seluruh energinya pada lemak. Kadar asam asetat dan asam hidroksibutirat dalam cairan tubuh dapat meningkat dari 1 sampai setinggi 10 mEq/L, dan jelas ini mudah menyebabkan asidosis. Pathway. DM dietiologikan oleh usia lebih dari 65 tahun, menyebabkan proses penuaan dan defek genetik, sehingga perubahan reseptor hormon insulin menyebabkan kerusakan membran sel dan reaksi intrasel. Kemudian terjadi resistensi, sehingga insulin menjadi tidak efektif, yang menyebabkan jumlah insulin yang diproduksi meningkat dan sel beta gagal membagi kebutuhan insulin, sehingga peningkatan glukosa dalam darah mengakibatkan polidipsi polipagi, sehingga ketidakseimbangan diet dengan terapi insulin menyebabkan hipo atau hiperglikemia yang ditandai dengan mual, muntah, nafsu makan berkurang. Maka muncullah diagnosa nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian dari peningkatan glukosa darah yang kronis mempercepat terjadinya arteriklerosis, sehingga penurunan aliran darah ke tungkai dan mengakibatkan penurunan sensitivitas panas dan dingin, sehingga penurunan fungsi imunitas dan muncul diagnosa resiko kerusakan integritas kulit. Manifestasi klinis. Penderita diabetes mellitus umumnya menampakkan tanda dan gejala di bawah ini, meskipun tidak semua dialami oleh penderita. Gejalanya yaitu jumlah urin yang dikeluarkan lebih banyak atau poliuria. Yang kedua adalah sering atau cepat merasa haus atau polidipsi. Lapar yang berlebihan atau makan banyak, polipagia. Kemudian frekuensi urin meningkat, glikosuria. Kehilangan berat badan yang tidak jelas sebabnya, kesemutan atau mati rasa pada ujung syaraf, di telapak tangan dan kaki, cepat lelah dan lemah, mengalami rabun penglihatan secara tiba-tiba apabila luka tergores atau korengan, lambat penyembuhannya dan mudah terkena infeksi, terutama pada kulit. Pemeriksaan diagnostik. Pertama ada tes glukosa darah kapiler, kedua tes glukosa darah vena, 3 tes toleransi glukosa, 4 tes glukosa urin, dan yang kelima adalah tes HbA1c. Nah, tes HbA1c ini untuk memantau pengobatan diabetes dan menilai keberhasilan diet dan olahraga yang dilakukan. Penata laksanaan DM. Pertama, diet DM, yaitu protein harus cukup,
Lemak sebaiknya dikurangi, terutama yang mengandung lemak jenuh dan kolesterol. Kedua adalah latihan fisik dan olahraga. Hal ini telah diketahui dapat menimbulkan penurunan kadar glukosa darah. Ketiga adalah pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus yang bisa disebarkan melalui beberapa media, yaitu TV, leaflet, poster, dan lainnya. Kemudian yang keempat adalah hipoglikemik atau antidiabetes OAD, yaitu sulfonylurea dan biguanid. Kemudian komplikasi DM. Pertama ada komplikasi metabolik akut. Selain hipoglikemia, klien rentan terhadap dua penyakit metabolik non-ketotik, yaitu ketoasidosis diabetik yang merupakan komplikasi IDDM, sedangkan koma hiperosmoler non-ketotik biasanya terjadi pada NIDDM. Reaksi hipoglikemia yaitu gejala yang timbul akibat tubuh kekurangan gula, yaitu rasa lapar, gemetar, keringat dingin. Koma diabetika yaitu kadar glukosa melebihi 600 mg/sen. Gejalanya adalah nafsu makan menurun, haus, banyak minum, banyak kencing, sering biasanya disertai panas karena infeksi. Yang kedua adalah komplikasi metabolik kronik yang terdiri dari kelainan sirkulasi seperti hipertensi, IMA, insufisiensi koroner. Kedua adalah kelainan mata seperti retinopati diabetika, katarak. Ketiga adalah kelainan saraf yaitu neuropati diabetika. Keempat, kelainan pernapasan seperti TBC. Kelima, kelainan ginjal seperti pyelonefritis dan glomerulonekrosis. Selanjutnya adalah kelainan kulit atau ekstremitas, yaitu gangren, furunkel, karbunkel, dan bunkel, dan juga ulkus kaki. Selanjutnya adalah kelainan hati seperti sirosis hepatis dan asidosis. Konsep dasar asuhan keperawatan. Pertama, pengkajian yang meliputi identitas yang terdiri dari nama, umur, alamat, nomor rekam medis, tanggal pengkajian, dan lain-lain. Kemudian keluhan utama. Lalu ada riwayat kesehatan yang terdiri dari riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, dan riwayat penyakit keluarga. Kemudian pola aktivitas. Ada pola nutrisi. Biasanya pasien diabetes mellitus pola nutrisinya itu banyak makan, banyak minum, berat badan menurun, dan mudah lelah. Kemudian pola eliminasi. Pada pasien DM biasanya terjadi poliuri dan glukosuria. Kemudian pola istirahat dan tidur. Pasien DM biasanya mengalami kesulitan dalam istirahat dan tidurnya karena merasa lapar, haus, dan ingin berkemih. Kemudian pola persepsi dan konsep diri. Pasien DM biasanya mengalami kecemasan dan gangguan peran pada keluarganya karena adanya perubahan fungsi tubuh. Kemudian pola sensori dan kognitif. Pasien DM biasanya mengalami neuropati atau mati rasa pada kaki. Kemudian pola seksual dan reproduksi. Pasien DM mengalami angiopati yang dapat terjadi pada sistem pembuluh darah di organ reproduksi sehingga menyebabkan gangguan potensi seks. Kemudian pola mekanisme stres dan coping. Karena lamanya waktu perawatan, perasaan tidak berdaya karena ketergantungan menyebabkan reaksi psikologis yang negatif dan menyebabkan penderita tidak mampu menggunakan mekanisme coping yang konstruktif atau adaptif. Kemudian pemeriksaan fisik. Ada pemeriksaan fisik umum yang terdiri data biologis dan data psikologis. Data biologis biasanya klien dengan gejala awal akan mengeluh kuat makan, kuat minum, kuat kencing, kesemutan, mata kabur secara tiba-tiba, luka yang sulit sembuh, dan gatal-gatal. Dan data psikologisnya adalah ketakutan, stres, cemas, kebingungan,
dan sering bertanya tentang penyakit dan kesembuhan lukanya. Kemudian pemeriksaan fisik head to toe. Inspeksi, sering dijumpai status dehidrasi, gelisah, keringat dingin, katarak, bintik-bintik coklat pada tulang kering, meringis, gugup, ngantuk, dan gemetar. Kemudian palpasi, nadi cepat, terdapat pembesaran hati. Bila disertai neuropatik, maka akan ada sensasi terhadap jarum, rasa getar, serta refleks pergerakan kaki akan hilang. Kemudian auskultasi, diketahui adanya gagal jantung, radang paru, hipertensi atau hipotensi. Pemeriksaan laboratorium. Pertama ada pemeriksaan darah yang meliputi GDS atau gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per dl. Kemudian gula darah puasa atau GDP lebih dari 120 mg per dl, dan 2 jam postprandial lebih dari 200 mg per dl. Yang kedua adalah pemeriksaan urin untuk mengetahui adanya glukosa dalam urin. Biasanya 3 kali sehari dilakukan 30 menit sebelum makan. Urin reduksi normal akan berwarna biru. Jika hasil didapatkan adanya glukosa dalam urin, maka hasilnya adalah hijau +1, kuning +2, merah +3, dan merah bata atau coklat +4. Yang ketiga adalah kultur pus. Pemeriksaan ini untuk mengetahui jenis kuman pada luka dan memberikan antibiotik yang sesuai dengan jenis kuman. Kemudian diagnosa keperawatan. Pertama, resiko tinggi gangguan nutrisi, kurang dari kebutuhan. Kedua, kekurangan volume cairan. 3, gangguan integritas kulit. 4, resiko terjadi injuri. Intervensi keperawatan. DX pertama yaitu resiko tinggi gangguan nutrisi, kurang dari kebutuhan, berhubungan dengan penurunan masukan oral, anoreksia, mual, peningkatan metabolisme protein dan lemak. Intervensinya adalah timbang berat badan setiap hari sesuai indikasi. Tentukan program diet dan pola makanan pasien dibandingkan dengan makanan yang dapat dihabiskan pasien. Auskultasi bising khusus, catat adanya nyeri abdomen atau perut kembung, mual, muntah, pertahankan puasa sesuai indikasi. Kemudian observasi tanda-tanda hipoglikemia seperti perubahan tingkat kesadaran, dingin atau lembab, denyut nadi cepat, lapar, dan pusing. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dalam pemberian insulin, pemeriksaan gula darah, dan diet. Diagnosa kedua yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan diuresis osmotik. Intervensinya adalah pantau tanda-tanda vital. Catat adanya perubahan tekanan darah ortostatik. Kedua, kaji suhu, warna, dan kelembaban kulit. Kaji nadi perifer, pengisian kapiler, turgor kulit, dan membran mukosa. Pantau intake dan output, catat berat jenis urin. Kemudian kolaborasi pemberian terapi cairan sesuai indikasi. Diagnosa 3 yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan status metabolik atau neuropati perifer. Intervensinya adalah kaji luka, adanya epitelisasi, perubahan warna edema, dan discharge, frekuensi ganti balut. Kemudian kaji tanda-tanda vital, kaji adanya nyeri, lakukan perawatan luka, kolaborasi pemberian insulin dan medikasi, kolaborasi pemberian antibiotik sesuai indikasi. Diagnosa 4 yaitu resiko terjadi injuri berhubungan dengan penurunan fungsi penglihatan. Intervensinya adalah hindarkan lantai yang licin, gunakan bed yang rendah, orientasikan klien dengan ruangan, bantu klien dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan bantu pasien dalam ambulasi atau perubahan posisi. Kesimpulan,
Diabetes merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya, yang berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi atau kegagalan organ tubuh, terutama pada mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Pada umumnya dikenal dua tipe diabetes, yaitu diabetes tipe 1 yang tergantung insulin dan diabetes tipe 2 tidak tergantung insulin. Diabetes tipe 1 biasanya dimulai pada usia anak-anak, sedangkan diabetes tipe 2 dimulai pada usia dewasa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.